Bab 13, Riddle yang serba rahasia Katy dipindahkan ke rumah sakit Santo Mungo untuk penyakit dan luka-luka sihir hari berikutnya. Saat itu berita bahwa dia kena kutukan telah menyebar ke seluruh sekolah. Meskipun detailnya simpang siur, dan kecuali Harry, Ron, Hermione, dan Leanne tampaknya tak seorang pun tahu bahwa Katy bukanlah target yang disasar. Oh, dan Malfoy tahu, tentu, kata Harry kepada Ron dan Hermione, yang meneruskan sikap baru mereka, berpura-pura tuli setiap kali Harry menyebutkan teorinya bahwa Malfoy adalah pelahap maut. Harry bertanya-tanya dalam hati apakah Dumbledore akan pulang dari manapun dia berada pada waktunya untuk pelajaran Senin malam. Namun karena tak mendapat pesan pembatalan, Harry siap berada di depan kantor Dumbledore pada pukul 8 malam, mengetuk pintu, dan dipersilakan masuk. Dumbledore duduk di kantornya, tampak sangat lelah, tangannya masih sama hitam dan terbakar seperti sebelumnya, tetapi dia tersenyum ketika memberi isyarat agar Harry duduk. Pensief sudah siap di atas meja, memancarkan titik-titik cahaya keperakan pada langit-langit. Kau sibuk sekali selama aku pergi, kata Dumbledore. Ku dengar kau menyaksikan kecelakaan Katy, ya, Sir. Bagaimana keadaannya? Masih sangat parah, meskipun bisa dikatakan dia beruntung. Rupanya dia menyentuh kalung itu dengan sesedikit mungkin kulit. Ada lubang kecil pada sarung tangannya. Seandainya dia memakai kalung itu, seandainya dia bahkan memegangnya dengan tangan tanpa sarung tangan, dia akan mati, barangkali langsung. Untung Profesor Snape berhasil melakukan cukup pencegahan agar kutukan itu tidak menjalar dengan cepat. Kenapa dia? Tanya Harry cepat-cepat. Kenapa bukan Madame Pomfrey? Tidak sopan, kata suara pelan dari salah satu lukisan di dinding, dan Phineas Nicholas Black, kakek canggah Sirius, yang tadinya tampak sedang tidur, mengangkat kepala dari lengannya. Aku tak akan mengizinkan murid mempertanyakan cara Hogwarts beroperasi pada zamanku. Ya, terima kasih, Phineas, tukas Dumbledore. Profesor Snape tahu lebih banyak tentang ilmu hitam daripada Madame Pomfrey, Harry. Bagaimanapun juga, staf Santo Mungo mengirimiku laporan setiap jam dan aku berharap Katy akan sembuh total pada waktunya. Di mana Anda akhir pekan kemarin, Profesor? Harry bertanya, mengabaikan perasaan kuat bahwa dia barangkali terlalu nekat. Rupanya hal yang sama dirasakan oleh Phineas Nicholas, yang mendesis pelan. Aku lebih suka tidak mengatakannya sekarang, kata Dumbledore. Meskipun demikian, aku akan memberitahumu pada waktunya nanti. Anda akan memberitahu saya? Tanya Harry, tercengang. Ya, kurasa begitu, kata Dumbledore, mengeluarkan botol baru berisi ingatan perak dari dalam jubahnya dan membuka tutup gabusnya dengan ketukan tongkat sihirnya. Sir, kata Harry. Mencoba-coba, saya bertemu Mundungus di Hogsmeade. Ah ya, aku sudah tahu bahwa Mundungus memperlakukan warisanmu dengan berpanjang tangan seenaknya, kata Dumbledore, sedikit mengernyit. Dia bersembunyi, sejak kau menegurnya di depan Three Broomsticks, kurasa dia takut menghadapiku. Meskipun demikian, yakinlah dia tidak akan membawa pergi barang-barang Sirius lagi. Si darah campuran kudisan itu mencuri pusaka-pusaka Black, kata Phineas Nicholas, naik darah, dan dia meninggalkan figura lukisannya, tak diragukan lagi untuk mengunjungi lukisannya di Grimmauld Place nomor 12, Profesor, kata Harv. Setelah hening sejenak, apakah Profesor McGonagall memberitahu Anda apa yang saya sampaikan kepadanya setelah Katy terluka, tentang Draco Malfoy? Dia memberitahuku tentang kecurigaanmu, ya, kata Dumbledore, dan apakah aku akan melakukan tindakan yang sesuai untuk menginvestigasi siapapun yang mungkin ada hubungannya dengan kecelakaan Katy, kata Dumbledore. Tapi yang penting bagiku sekarang, Harry, adalah pelajaran kita. Harry agak kesal mendengar ini. Jika pelajaran mereka sangat penting, kenapa ada jeda begitu lama di antara pelajaran pertama dan kedua? Meskipun demikian dia tidak berkata apa-apa lagi tentang Draco Malfoy, melainkan mengawasi Dumbledore yang menuang ingatan baru ke dalam pensief, dan mulai memutar baskom batu itu sekali lagi di antara tangannya yang berjari panjang-panjang. Kau masih ingat? Aku yakin, bahwa kita meninggalkan kisah awal Lord Voldemort pada poin ketika si Muggle tampan, Tom Riddle, meninggalkan istrinya yang penyihir, Merope, dan pulang ke rumah keluarganya di Little Hangleton. Merope ditinggalkan sendirian di London, mengandung bayi yang suatu hari kelak akan menjadi Lord Voldemort. Bagaimana Anda tahu dia di London? Profesor, berkat kesaksian orang yang bernama Caractacus Burke, kata Dumbledore, yang, secara kebetulan yang luar biasa,
Membantu mendirikan toko tempat asal kalung yang baru saja kita bicarakan. Dia menggoyang isi pensiif seperti yang pernah Harry lihat sebelumnya, seperti pendulang emas yang mengayak emasnya. Dari dalam pusaran keperakan itu muncul seorang lelaki tua kecil, yang berputar pelan di dalam pensiif, perak seperti hantu, tetapi jauh lebih padat, dengan riapan rambut yang sepenuhnya menutupi matanya. Ya, kami mendapatkannya dalam situasi yang aneh. Kalung itu dibawa oleh seorang penyihir wanita muda tepat sebelum Natal. Oh, sudah bertahun-tahun silam sekarang. Dia berkata dia sangat membutuhkan emas. Yah, itu kentara sekali. Pakaiannya kompang-camping dan dia hamil tua, sudah hampir melahirkan. Dia berkata kalung itu tadinya milik Slytherin. Nah, kami mendengar cerita semacam itu sepanjang waktu. Oh, ini punya Merlin, betul, teko favoritnya, tapi ketika aku melihat liontin kalung itu, ternyata betul ada lambang Slytherinnya, dan beberapa mantra sederhana cukup untuk memastikan kalung itu memang milik Slytherin. Tentu saja, itu membuat kalung itu nyaris tak ternilai. Perempuan itu rupanya tak menyadari kalungnya bernilai sangat tinggi. Dia senang mendapat 10 galeon untuk kalung itu. Pembelian paling menguntungkan yang pernah kami buat. Dumbledore menggoyang pensiif itu ekstra keras dan Karaktakus Burg turun kembali ke dalam pusaran memori dari mana tadi dia muncul. Dia cuma memberinya 10 galeon, kata Harry berang. Karaktakus Burg tidak terkenal sebagai orang yang murah hati, kata Dumbledore. Jadi, kita tahu bahwa, mendekati akhir kehamilannya, Merope sendirian di London dan sangat membutuhkan uang, butuh sekali sampai dia terpaksa menjual satu-satunya miliknya yang berharga, kalung yang merupakan salah satu pusaka keluarga yang sangat dihargai Marvolo. Tapi dia bisa melakukan sihir, kata Harry tak sabar. Dia bisa mendapatkan makanan dan segalanya untuk dirinya dengan sihir, kan? Ah, kata Dumbledore, barangkali dia bisa. Tetapi kukira aku menduga-duga lagi. Tapi aku yakin aku benar bahwa ketika suaminya meninggalkannya, Merope berhenti melakukan sihir. Kukira dia tak ingin lagi menjadi penyihir. Tentu, mungkin saja cintanya yang tak terbalas dan keputusasaan yang menderanya melemahkan kekuatan sihirnya, itu bisa terjadi. Bagaimanapun juga, seperti yang akan kau lihat, Merope menolak mengangkat tongkat sihirnya, bahkan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan tak mau hidup untuk anaknya. Dumbledore mengangkat alisnya. Mungkinkah kau merasa kasihan kepada Lord Voldemort? Tidak, kata Harry buru-buru, tapi dia punya pilihan, kan? Tidak seperti ibu saya, ibumu juga punya pilihan, kata Dumbledore lembut. Ya, Merope Riddle memilih mati, walaupun dia punya anak yang membutuhkannya, tapi jangan menghakimi dia terlalu keras, Harry. Dia menjadi sangat lemah karena penderitaan yang panjang dan dia tak pernah memiliki keberanian yang dimiliki ibumu. Dan sekarang, kalau kau mau berdiri, kita akan kemana? Harry bertanya, ketika Dumbledore bergabung dengannya di depan meja. Kali ini, kata Dumbledore, kita akan memasuki kenanganku. Kurasa kau akan mendapati ingatanku sangat mendetail dan ketepatannya juga memuaskan. Kau lebih dulu, Harry. Harry membungkuk di depan pensiif, wajahnya menyentuh permukaan kenangan yang sejuk dan kemudian dia terjatuh dalam kegelapan lagi. Beberapa detik kemudian kakinya menginjak tanah padat, dia membuka mata dan ternyata dia dan Dumbledore berdiri di jalan kuno London yang ramai. Itu aku, kata Dumbledore cerah, menunjuk ke depan ke sosok jangkung yang sedang menyeberang jalan di depan kereta susu yang ditarik kuda, rambut dan jenggot. Panjang albus Dumbledore muda ini berwarna pirang. Setiba di sisi jalan, dia berjalan sepanjang trotoar, membuat banyak orang melirik penasaran melihat setelan jas beludru ungu kemerahan sewarna buah plum berpotongan mewah yang dikenakannya. Jas bagus, Sir, kata Harry, sebelum sempat menahan diri, namun Dumbledore hanya tertawa kecil ketika mereka mengikuti sosoknya yang lebih muda dalam jarak dekat, akhirnya melewati gerbang besi memasuki halaman kosong di depan bangunan persegi yang agak kusam, dikelilingi pagar tinggi. Dia menaiki undakan menuju ke pintu depan dan langsung mengetuknya. Beberapa saat kemudian pintu dibuka oleh seorang gadis berantakan bercelemek. Selamat sore, saya ada janji dengan Mrs. Cole, yang saya kira adalah pimpinan panti asuhan ini. Oh, kata si gadis yang tampak bingung melihat penampilan eksentrik Dumbledore. Uren, tunggu, bentar, Mrs. Cole, teriaknya sambil menoleh. Harry mendengar suara di kejauhan meneriakkan sesuatu sebagai jawaban. Gadis itu berpaling kembali kepada Dumbledore, silakan masuk. Dia datang, Dumbledore melangkah masuk ke ruang depan yang berlantai tegel hitam putih.
Seluruh tempat itu kusam namun bersih sekali. Harry dan Dumbledore yang lebih tua mengikuti. Sebelum pintu depan menutup di belakang mereka, seorang perempuan kurus bertampang bingung bergegas menuju mereka. Raut mukanya yang tajam lebih memperlihatkan kecemasan daripada ketidakramah dan dia bicara sambil menoleh ke pembantu Berselemek lain ketika dia berjalan ke arah Dumbledore, dan bawa yodium ke atas ke Marta. Billy Stubb mengelotoki keropengnya dan Eric Waley ngompol, spraynya basah semua masih kena cacar air. Lagi, katanya tidak kepada siapa-siapa, kemudian terpandang olehnya Dumbledore dan dia langsung berhenti mendadak, tampak sangat kaget seakan ada jerapah yang baru masuk ke rumahnya. "Selamat sore," kata Dumbledore, mengulurkan tangannya. Mrs. Cole hanya ternganga. "Nama Sava Albus Dumbledore. Saya mengirim surat kepada Anda meminta bertemu dan Anda berbaik hati mengundang saya kemari hari ini." Mrs. Cole mengerjap. Rupanya memutuskan bahwa Dumbledore bukan halusinasi, dia berkata lemah, "Oh ya. Kalau begitu lebih baik Anda ke kantor saya ya." Dia mengajak Dumbledore ke ruangan kecil yang tampaknya sebagian dipakai sebagai ruang duduk, sebagian kantor. Ruangan itu sama kusamnya dengan ruang depan dan perabotannya tidak serasi. Dia mempersilakan Dumbledore duduk di kursi reyot dan dia sendiri duduk di belakang meja yang berantakan, mengawasi Dumbledore dengan gugup. "Saya berada di sini, seperti telah saya sampaikan di dalam surat saya, untuk membicarakan Tom Riddle dan pengaturan masa depannya," kata Dumbledore. "Apakah Anda keluarganya?" tanya Mrs. Cole. "Bukan, saya guru," kata Dumbledore, suntuk menawari Tom. "Tempat di sekolah saya." "Sekolah apa itu?" "Namanya Hogwarts," jawab Dumbledore. "Dan bagaimana Anda bisa tertarik pada Tom?" "Kami percaya dia memiliki kecakapan yang kami cari." "Maksud Anda dia memenangkan beasiswa?" "Bagaimana mungkin? Dia tak pernah melamar beasiswa. Namanya sudah terdaftar di sekolah kami sejak dia lahir." "Siapa yang mendaftarkannya? Orang tuanya?" Tak diragukan lagi bahwa Mrs. Cole wanita yang cerdas dan ini tidak menguntungkan. Rupanya Dumbledore juga berpendapat sama, karena Harry sekarang melihatnya mencabut tongkat sihirnya dari dalam saku jas beludrunya, dan pada saat yang bersamaan mengambil selembar kertas kosong dari atas meja Mrs. Cole. "Ini," kata Dumbledore, melambaikan tongkat sihirnya sekali ketika dia menyerahkan kertas itu kepada Mrs. Cole. "Saya rasa ini akan membuat segalanya jelas." Mata Mrs. Cole bergerak-gerak meneliti kertas kosong itu selama beberapa saat. "Tampaknya semuanya beres," katanya tenang, mengembalikan kertas itu. Kemudian matanya menatap sebotol gin dan 2 gelas yang jelas tak ada di situ beberapa detik sebelumnya. Bolehkah saya menawari Anda segelas gin?" katanya ekstra sopan. "Terima kasih banyak," kata Dumbledore, berseri-seri. Segera nyata bahwa Mrs. Cole bukan orang baru dalam soal minum gin. Menuangkan gin masing-masing segelas penuh untuk mereka berdua, dia menghabiskan isi gelasnya dalam sekali teguk. Mencecap lidahnya secara terang-terangan, dia tersenyum kepada Dumbledore untuk pertama kalinya, dan Dumbledore tidak ragu-ragu menggunakan kesempatan baik ini. "Saya tadi bertanya dalam hati, apakah Anda bisa menceritakan kepada saya tentang apa saja yang menyangkut sejarah Tom Riddle? Saya kira dia lahir di panti asuhan ini." "Betul," kata Mrs. Cole, menuang gin lagi untuk dia sendiri. "Saya masih ingat jelas, karena saya sendiri baru mulai bekerja di sini. Malam tahun baru dan dingin sekali, hujan salju, Anda tahu. Malam yang buruk, dan gadis ini tak jauh lebih tua daripada saya sendiri waktu itu, datang terlatih-tatih menaiki undakan depan. Yah, dia bukan yang pertama. Kami membawanya masuk dan dia melahirkan dalam waktu 1 jam. Dan meninggal dalam jam berikutnya." Mrs. Cole mengangguk impresif dan meneguk ginnya lagi dengan lahap. "Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum meninggal?" tanya Dumbledore. "Sesuatu tentang ayah si bayi, misalnya?" "Kebetulan memang ya," kata Mrs. Cole, yang tampaknya menikmati perannya sekarang, dengan gin di satu tangan dan pendengar yang bersemangat mendengarkan ceritanya. "Saya ingat dia berkata kepada saya, kuharap dia seperti papanya, dan saya tidak akan berbohong dia benar berharap begitu. Karena dia tidak cantik dan kemudian dia memberitahu saya bayi itu harus dinamakan Tom, seperti ayahnya, dan Marvolo, seperti ayahnya, ayah si gadis." "Ya, saya tahu, nama yang aneh, kan? Kami bertanya-tanya sendiri apakah dia datang dari sirkus dan dia berkata nama keluarga anak ini Riddle. Dan dia meninggal tak lama kemudian tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Nah, kami menamai dia seperti yang dimintanya. Kelihatannya itu penting sekali bagi gadis malang itu.
tapi tak ada Tom ataupun Marvolo maupun Riddle yang datang mencarinya. Tak ada teka-teki apapun, juga tak ada keluarga sama sekali. Maka dia tinggal di panti asuhan sampai sekarang, kata Riddle. Memang artinya teka-teki. Mrs. Cole menuang gin lagi untuk dirinya, nyaris tanpa sadar, segelas penuh. 2 semburat merah telah muncul pada tulang pipinya yang tinggi. Kemudian dia berkata, dia anak yang aneh, ya, kata Dumbledore. Saya sudah menduganya, dia bayi yang aneh juga. Dia hampir tak pernah menangis, Anda tahu. Dan kemudian, ketika dia sudah agak besar, dia ganjil. Ganjil? Seperti apa? Tanya Dumbledore lembut. Yah, dia. Namun Mrs. Cole mendadak berhenti bicara, dan tak ada yang samar atau ragu tentang pandangan menyelidik yang dilayangkannya kepada Dumbledore di atas gelas ginnya. Dia sudah pasti diterima di sekolah Anda, kata Anda. Pasti, kata Dumbledore, dan tak ada apapun yang saya katakan akan mengubah itu. Tak ada, kata Dumbledore. Anda akan tetap membawanya pergi, apapun yang terjadi, apapun, ulang Dumbledore serius. Mrs. Cole menyipit memandang Dumbledore, seolah mempertimbangkan akan memercayainya atau tidak. Rupanya dia memutuskan bisa memercayainya, karena dia mendadak berkata, dia membuat anak-anak lain takut. Maksud Anda dia mengancam anak-anak lain? Tanya Dumbledore. Saya rasa mestinya begitu, kata Mrs. Cole, mengernyit sedikit, tapi sulit sekali memergokinya. Telah terjadi beberapa insiden, hal-hal mengerikan. Dumbledore tidak mendesaknya, meskipun Harry bisa melihat dia tertarik. Mrs. Cole menghirup ginnya lagi dan pipinya yang kemerahan menjadi semakin merah. Kelinci bilis tub. Nah, Tom mengatakan dia tidak melakukannya dan saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Meskipun demikian, kelinci itu tak mungkin gantung diri di kasau, kan? Saya kira tidak, kata Dumbledore pelan. Tapi saya sungguh bingung, bagaimana dia bisa naik ke sana. Yang saya tahu hanyalah dia dan Billy bertengkar sehari sebelumnya. Dan kemudian, Mrs. Cole meneguk ginnya lagi, kali ini tumpah sedikit di atas dagunya. Pada wisata musim panas kami membawa mereka keluar. Anda tahu, sekali setahun, ke pegunungan atau ke pantai. Nah, Amy Benson dan Dennis Bishop tak pernah kembali wajar sepenuhnya setelah itu. Dan yang bisa kami ketahui dari mereka hanyalah bahwa mereka pergi ke gua bersama Tom Riddle. Dia bersumpah mereka cuma mengeksplorasi gua, tapi sesuatu terjadi di dalam gua. Saya yakin, dan, yah, ada banyak hal-hal aneh. Mrs. Cole memandang Dumbledore lagi, dan kendati pun pipinya merah, pandangannya mantap. Saya rasa banyak orang akan senang melihatnya pergi. Anda paham? Saya yakin bahwa dia tidak akan bersama kami sepanjang waktu, kata Dumbledore. Dia harus pulang ke sini, paling tidak setiap musim panas. Oh, yah, itu lebih baik daripada hidung kita terhantam pengorek api berkarat, kata Miss Cole sambil cegukan kecil. Dia bangkit berdiri dan Harry kagum melihat bahwa dia cukup mantap, walaupun 2/3 gin sekarang sudah habis. Saya rasa Anda ingin melihatnya, sangat ingin, kata Dumbledore. Ikut bangkit. Mrs. Cole membawa Dumbledore keluar dari kantornya dan menaiki tangga batu, menyerukan instruksi dan teguran kepada para pembantunya dan anak-anak yang dilewatinya. Anak-anak yatim piatu itu, Harry lihat, semua memakai semacam tunik kelabu. Mereka tampaknya cukup terpelihara, namun tak bisa disangkal bahwa ini tempat yang suram bagi anak-anak untuk dibesarkan. Nah, kita sampai, kata Mrs. Cole, ketika mereka berbelok di bordes kedua dan berhenti di depan pintu pertama pada koridor panjang. Dia mengetuk 2 kali dan masuk. Tom, ada tamu untukmu. Ini Mr. Dumbarton. Sorry, Dumbledore. Dia datang untuk memberitahumu ya. Lebih baik dia yang mengatakannya. Harry dan kedua Dumbledore masuk kamar itu dan Mrs. Cole menutup pintu di belakang mereka. Kamar itu kecil dan hanya berisi lemari pakaian tua, kursi kayu, dan tempat tidur besi. Seorang anak laki-laki sedang duduk di atas selimut kelabu terjulur di depannya, memegang buku. Tak ada sedikit pun tanda-tanda keluarga gaun di wajah Tom Riddle. Harapan terakhir Merope terkabul. Dia adalah miniatur ayahnya yang tampan, jangkung untuk usianya yang 11 tahun, berambut hitam dan wajahnya pucat. Matanya agak menyipit ketika dia melihat penampilan eksentrik Dumbledore. Sejenak sunyi. Apa kabar, Tom? Kata Dumbledore, berjalan mendekatinya dan mengulurkan tangan. Anak laki-laki itu ragu-ragu, kemudian menerima tangan Dumbledore dan mereka berjabat tangan. Dumbledore menarik kursi kayu keras ke sebelah Riddle, sehingga mereka berdua tampak agak seperti pasien rumah sakit dan penjenguknya.
Aku Profesor Dumbledore, Profesor, ulang Riddle. Dia tampak waspada. Apa itu seperti, dokter, untuk apa Anda ke sini? Apakah dia memanggil Anda untuk memeriksa saya? Dia menunjuk ke pintu, lewat mana Mrs. Cole baru saja pergi. Tidak, tidak, kata Dumbledore, tersenyum. Saya tidak percaya pada Anda, kata Riddle. Dia ingin saya diperiksa, kan? Katakan yang sebenarnya, dia mengucapkan ketiga kata terakhir dengan dering kekuatan yang mengejutkan. Itu perintah, dan kedengarannya dia telah sering kali mengucapkannya sebelumnya. Matanya melebar dan dia mendelik kepada Dumbledore, yang tidak menjawab apapun kecuali terus tersenyum ramah. Setelah beberapa saat Riddle berhenti mendelik, namun dia tampak semakin waspada. Siapa Anda? Sudah kukatakan tadi. Namaku Profesor Dumbledore dan aku bekerja di sekolah yang bernama Hogwarts. Aku datang untuk menawarimu tempat di sekolah-sekolah barumu, jika kau mau datang. Reaksi Riddle terhadap ucapan Dumbledore sungguh sangat mengejutkan. Dia melompat dari tempat tidur dan mundur menjauh dari Dumbledore, tampak marah. Anda tak bisa membohongi saya. Rumah sakit jiwa, dari situlah Anda, kan, Profesor? Ya tentu saja. Nah, saya tak mau pergi. Tahu, kucing tua itulah yang seharusnya masuk rumah sakit jiwa. Saya tak pernah melakukan apapun terhadap Amy Benson atau Dennis Bishop, dan Anda bisa menanyai mereka. Mereka akan memberitahu Anda, aku bukan dari rumah sakit jiwa, kata Dumbledore sabar. Aku guru dan, jika kau mau duduk tenang, akan kuceritakan kepadamu tentang Hogwarts. Tentu saja, jika kau tidak mau ke sekolah itu, tak akan ada yang memaksamu, coba saja mereka memaksa saya. Saya mau lihat, cemooh Riddle, Hogwarts, Dumbledore melanjutkan, seakan dia tidak mendengar kata-kata terakhir Riddle, adalah sekolah untuk orang-orang dengan kemampuan istimewa. Saya tidak gila, aku tahu kau tidak gila. Hogwarts bukan sekolah untuk orang G1A. Hogwarts adalah sekolah sihir, sunyi. Riddle membeku, wajahnya tanpa ekspresi namun matanya bergerak-gerak memandang bergantian kedua mata Dumbledore, seolah berusaha menangkap salah satunya berbohong. Sihir, dia mengulang dalam bisikan. Betul, kata Dumbledore. Apakah itu sihir? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Segala macam, desah Riddle. Rona merah kegairahan menyebar dari leher ke pipinya yang cekung, dia tampak seperti orang demam. Saya bisa membuat benda-benda bergerak tanpa menyentuhnya. Saya bisa membuat binatang-binatang melakukan apa yang saya ingin mereka lakukan, tanpa melatih mereka. Saya bisa membuat hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang menjengkelkan saya. Saya bisa membuat mereka celaka kalau saya mau, kakinya gemetar. Dia terhuyung ke depan dan duduk di tempat tidur lagi, memandang tangannya, kepalanya menunduk seakan sedang berdoa. Saya tahu saya berbeda, bisiknya kepada jari-jarinya yang gemetar. Saya tahu saya istimewa, dan dulu saya tahu ada sesuatu. Kau benar, kata Dumbledore, yang tak lagi tersenyum, melainkan mengawasi Riddle dengan sungguh-sungguh. Kau penyihir. Riddle mengangkat kepalanya. Wajahnya bertransfigurasi, ada kebahagiaan liar di wajah itu. Namun entah kenapa itu tidak membuatnya semakin tampan, sebaliknya malah, roman mukanya yang tampan tampak lebih kasar, ekspresinya nyaris seperti binatang. Apakah Anda juga penyihir? Ya, buktikan, kata Riddle segera, dengan nada memerintah yang sama seperti yang digunakannya ketika dia berkata, katakan yang sebenarnya. Dumbledore mengangkat alis. Jika, seperti yang kuperkirakan, kau menerima tempatmu di Hogwarts, tentu saja saya terima. Kalau begitu kau akan menyapaku dengan sebutan Profesor, atau Sir. Ekspresi Riddle mengeras sekilas sebelum dia berkata, dalam suara sopan yang hampir tak bisa dikenali, saya minta maaf, Sir. Maksud saya tadi tolong, Profesor, bisakah Anda memperlihatkan kepada saya? Harry yakin bahwa Dumbledore akan menolak, bahwa dia akan memberitahu Riddle masih banyak waktu untuk demonstrasi praktek di Hogwarts, bahwa mereka saat itu dalam gedung yang penuh magel, dan karenanya harus berhati-hati. Betapa herannya Harry, ketika Dumbledore mencabut tongkat sihirnya dari saku dalam jasnya, mengacungkannya ke lemari kusam di sudut dan menjentik santai tongkat itu, lemari langsung berkobar terbakar. Riddle melompat bangun. Harry hampir tak bisa menyalahkannya berteriak-teriak dalam syok dan kemarahan. Semua barang duniawinya pastilah di dalam lemari itu. Namun, baru saja Riddle maju untuk menyerang Dumbledore, lidah api sudah lenyap, meninggalkan lemari itu sama sekali tak bercacat. Riddle memandang lemari, lalu Dumbledore. Kemudian, ekspresinya tamak, dia menunjuk ke tongkat sihir.
Di mana saya bisa mendapatkan tongkat seperti itu? Semuanya pada waktunya, kata Dumbledore. Kurasa ada yang ingin keluar dari lemarimu, dan betul saja, bunyi gemeretak samar terdengar dari dalam lemari. Untuk pertama kalinya, Riddle tampak ketakutan. Buka pintunya, kata Dumbledore. Riddle bimbang, menyeberang ruangan dan membuka pintu lemarinya. Di rak paling atas, di atas sederet pakaian lusuh, sebuah kotak kardus kecil berguncang dan bergemeretak seolah ada beberapa tikus panik yang terperangkap di dalamnya. Keluarkan, kata Dumbledore. Riddle menurunkan kotak yang bergetar itu. Dia tampak terkesima. Apakah dalam kotak itu ada sesuatu yang seharusnya tidak kau miliki? Tanya Dumbledore. Riddle melempar pandang lama, tajam, dan penuh pertimbangan ke arah Dumbledore. Ya, saya rasa begitu, Sir, katanya akhirnya, dengan suara tanpa ekspresi. Bukalah, kata Dumbledore. Riddle membuka tutupnya dan memandangnya. Harry, yang sudah sekumpulan barang kecil sehari-hari, diberkarat. Begitu bebas dari kungkungan tergeletak diam di atas selimut tipis, menuang isinya ke tempat tidurnya tanpa mengharap sesuatu yang lebih seru. Melihat antaranya ada yoyo, bidal perak, dan harmonika kotaknya, barang-barang itu berhenti bergetar dan kau akan mengembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya disertai ucapan maafmu, kata Dumbledore kalem, mengembalikan tongkat sihir ke dalam jasnya. Aku akan tahu apakah itu sudah dilaksanakan. Dan ketahuilah pencurian tidak bisa ditoleransi di Hogwarts. Riddle sama sekali tidak kelihatan malu, dia masih memandang Dumbledore dengan dingin dan menilai. Akhirnya dia berkata dengan suara datar, ya, Sir, di Hogwarts. Dumbledore melanjutkan, kami tidak hanya mengajarimu menggunakan sihir, tetapi juga mengontrolnya. Selama ini kau, dengan kurang hati-hati, aku yakin telah menggunakan kemampuanmu dalam cara yang tidak diajarkan ataupun ditoleransi di sekolah kami. Kau bukan yang pertama, ataupun yang terakhir, yang membiarkan sihirmu merajalela. Tetapi kau harus tahu bahwa Hogwarts bisa mengeluarkan murid, dan Kementerian Sihir ya, ada kementerian akan menghukum pelanggar hukum dengan lebih berat lagi. Semua penyihir baru harus menerima itu, dengan memasuki dunia kami, mereka mematuhi undang-undang kami. Ya, Sir, kata Riddle lagi. Tak mungkin menafsirkan apa yang dipikirkan Riddle. Wajahnya hampa ketika dia mengembalikan barang-barang curiannya ke dalam kotak kardusnya. Setelah selesai dia berpaling kepada Dumbledore dan berkata tanpa basa-basi, saya tidak punya uang. Itu dengan mudah bisa diatasi, kata Dumbledore, mengeluarkan kantong uang kulit dari dalam sakunya. Ada dana di Hogwarts bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk membeli buku-buku dan jubah. Kau mungkin harus membeli beberapa buku sihirmu dan barang-barang lain di toko barang bekas. Tapi, di mana kita bisa membeli buku sihir bekas? Sela Riddle, yang telah mengambil kantong uang yang berat tanpa berterima kasih kepada Dumbledore dan sekarang sedang mengamati galeon emas yang tebal. Di Diagon Alley, kata Dumbledore. Aku membawa daftar buku-buku dan peralatan sekolahmu. Aku bisa membantumu mendapatkan semuanya. Anda akan mengantar saya? Tanya Riddle, mendongak. Tentu, jika saya tidak memerlukan Anda, kata Riddle. Saya sudah biasa melakukan apa-apa sendiri. Saya setiap kali berkeliling London sendirian. Bagaimana kita bisa ke Diagon Alley, Profesor? Dia menambahkan, beradu pandang dengan Dumbledore. Harry menyangka Dumbledore akan berkeras menemani Riddle, namun sekali lagi tercengang. Dumbledore menyerahkan kepada Riddle amplop berisi daftar peralatannya, dan, setelah memberitahu Riddle bagaimana persisnya pergi ke Leaky Cauldron dari panti asuhan, dia berkata, kau akan bisa melihatnya, meskipun Muggle di sekitarmu tidak. Muggle adalah orang-orang non-penyihir. Carilah Tom si pelayan bar, gampang diingat. Karena namanya sama dengan namamu, Riddle mengedik dongkol, seakan berusaha mengusir lalat menjengkelkan. Kau tidak menyukai nama Tom, ada banyak Tom, gumam Riddle. Kemudian, seolah dia tak bisa menahan diri, seakan pertanyaan itu muncul begitu saja, dari dalam dirinya, dia bertanya, apakah ayah saya penyihir, namanya Tom Riddle juga? Begitu kata mereka, sayang sekali aku tak tahu, jawab Dumbledore, suaranya lembut, ibu saya tak mungkin penyihir, kalau tidak dia tak akan mati, kata Riddle, lebih kepada diri sendiri daripada kepada Dumbledore. Pastilah ayah saya yang penyihir. Jad, kalau saya sudah mendapatkan semua barang yang diperlukan kapan saya datang di Hogwarts ini, semua keterangan ada di lembar kedua perkamen dalam amplopmu, kata Dumbledore, kau akan berangkat dari stasiun King's Cross pada tanggal 1 September.
Ada tiket kereta juga di dalam situ. Riddle mengangguk. Dumbledore bangkit dan mengulurkan tangannya lagi. Menjabat tangan Dumbledore, Riddle berkata, "Saya bisa bicara dengan ular. Saya tahu itu ketika kami berwisata ke pedesaan ular-ular mencari saya, mereka berbisik kepada saya. Apakah itu normal bagi penyihir? Itu luar biasa," kata Dumbledore setelah ragu-ragu sesaat, "tapi bukan belum pernah terjadi." Nadanya biasa namun matanya bergerak ingin tahu dari wajah Riddle. Mereka berdiri sesaat, pria dewasa dan anak laki-laki, saling pandang. Kemudian jabatan tangan terputus, Dumbledore tiba di pintu. "Selamat tinggal, Tom. Sampai ketemu di Hogwarts, kurasa itu cukup," kata Dumbledore berambut putih di sebelah Harry, dan beberapa detik kemudian mereka melayang ringan menembus kegelapan sekali lagi. Sebelum mendarat di kantor Dumbledore yang sekarang, "Duduklah," kata Dumbledore, mendarat di sebelah Harry. Harry mematuhinya. Benaknya masih dipenuhi apa yang baru saja dilihatnya. Dia mempercayainya lebih cepat daripada saya. Maksud saya, ketika Anda memberitahunya dia penyihir, kata Harry. "Saya awalnya tidak mempercayai Hagrid, ketika dia memberitahu saya." "Ya?" Riddle siap mempercayai bahwa dia menggunakan kata-katanya sendiri, "Istimewa," kata Dumbledore. "Apakah Anda tahu waktu itu?" tanya Harry. "Apakah aku tahu bahwa aku baru saja bertemu penyihir hitam paling berbahaya sepanjang masa?" kata Dumbledore. "Tidak, aku sama sekali tak tahu bahwa dia akan menjadi seperti ini. Meskipun demikian, dia jelas membangkitkan minatku. Aku kembali ke Hogwarts dengan niat akan mengawasinya, sesuatu yang memang harus kulakukan, mengingat dia sendirian dan tidak punya teman. Tetapi waktu itu pun aku sudah merasa harus mengawasinya demi keselamatan yang lain. Selain dirinya sendiri, kekuatan sihirnya, seperti yang kau dengar, berkembang dengan mengherankan untuk penyihir semuda itu. Yang paling menarik dan paling mengerikan dari semuanya, dia sudah tahu bahwa dia bisa mengontrol kekuatannya, dan mulai menggunakannya dengan sadar. Seperti yang kau lihat, peristiwa-peristiwa yang terjadi bukanlah eksperimen tak disengaja seperti yang khas terjadi pada penyihir-penyihir muda. Dia sudah menggunakan sihir terhadap orang lain, untuk menakut-nakuti, menghukum, mengontrol. Cerita kecil tentang kelinci yang tercekik dan anak lelaki dan perempuan yang dipikatnya ke dalam gua sangat jelas. Saya bisa mencelakai mereka kalau saya mau, dan dia Parselmouth, Harry menambahkan. "Ya, betul, kemampuan yang langka, dan biasanya dihubungkan dengan ilmu hitam, meskipun, seperti kita ketahui, ada juga Parselmouth di antara para penyihir besar dan baik. Sebetulnya, kemampuannya bicara dengan ular tidak membuatku terlalu khawatir. Yang membuatku lebih khawatir justru nalurinya yang jelas sekali, untuk melakukan kekejaman, berahasia, dan mendominasi. Waktu membodohi kita lagi," kata Dumbledore, menunjuk langit gelap di luar jendela. "Tetapi sebelum kita berpisah, aku ingin menarik perhatianmu pada beberapa fakta dalam adegan yang baru saja kita saksikan, karena fakta-fakta itu erat hubungannya dengan hal-hal yang akan kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang pertama, kuharap kau memperhatikan reaksi Riddle ketika aku menyebutkan bahwa ada orang lain yang nama depannya sama dengannya." "Tom," Harry mengangguk, reaksinya memperlihatkan kejijikannya akan apa saja yang mengikatnya pada orang lain, apa saja yang membuatnya biasa. Bahkan waktu itu, dia sudah ingin berbeda, terpisah, terkenal. Dia melepas namanya, seperti kau tahu, beberapa tahun setelah percakapan itu dan menciptakan topeng, Lord Voldemort. Di balik topeng itulah dia telah bersembunyi selama ini. Aku yakin kau juga memperhatikan bahwa Tom Riddle sudah sangat mandiri, suka berahasia, dan tampaknya tak punya teman. Dia tak menginginkan bantuan atau teman dalam perjalanannya ke Diagon Alley. Dia lebih suka beroperasi sendiri. Voldemort dewasa sama. Kau akan mendengar banyak pelahap mautnya menyatakan bahwa mereka dipercaya oleh Voldemort, bahwa hanya merekalah yang dekat dengannya, bahkan memahaminya. Mereka terperdaya. Lord Voldemort tak pernah punya teman, dan kurasa dia memang tidak menginginkannya. Dan terakhir kuharap kau belum terlalu mengantuk untuk memperhatikan ini." Harry Tom Riddle muda senang mengoleksi trofi. "Kau sudah melihat kotak berisi barang-barang curian yang disembunyikannya di kamarnya. Barang-barang itu diambilnya dari korban yang ditakut-takutinya, souvenir tindakan sihirnya yang tidak menyenangkan, bisa kau sebut begitu. Ingatlah kecenderungannya yang seperti burung namdur ini, karena ini akan penting sekali kelak. Dan sekarang, betul-betul sudah waktunya tidur." Harry bangkit berdiri. Ketika dia menyeberangi ruangan,
Matanya memandang meja kecil tempat cincin Marvolo gaun terletak kali yang lalu. Cincin itu sudah tak ada di sana. Ya, Harry, kata Dumbledore, karena Harry berhenti melangkah. Cincinnya tidak ada, kata Harry, berpaling. Tapi saya pikir Anda mungkin punya harmonikanya atau yang lain. Dumbledore berseri-seri, memandangnya dari atas kacamata bulan separohnya, sangat cerdik. Harry, tetapi harmonika itu hanyalah harmonika, dan dengan kata-kata membingungkan ini dia melambai kepada Harry, yang mengerti bahwa dia disuruh pergi. Akhir bab.